waktu lulus dapat penghargaan wisudawan terbaik, itu dapat reward dari Pak Rektor secara langsung. Aku diberi reward S2 di UNER gratis. Tapi waktu itu aku juga lagi proses pendaftaran beasiswa LPDP dan juga lagi proses daftar ke Swedia. Pada akhirnya setelah konsul ke beberapa dosen dan juga beberapa warek juga, disuruh ya udah yang UNER jalanin dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya LPDP lolos, ya udah kamu kalau mau kejar yang LPDP yang di Swedia nggak apa-apa, monggo. Beasiswa LPDP itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, kategori afirmasi. Yang masuk kategori afirmasi ini ada teman-teman yang punya prestasi yang sampai internasional gitulah. Terus abis itu teman-teman yang dari daerah 3T, tertinggal, terluar, terpencil. Kemudian teman-teman yang alumni bidik misi, teman-teman yang dari keluarga prasejahtera tapi berprestasi, dan teman-teman yang difabel. Nah, kemudian kategori kedua itu ada targeted group. Jadi targeted group itu untuk teman-teman yang ASN, TNI, Polri, sama dosen. Ada juga yang terakhir itu reguler. Teman-teman yang nggak masuk ke afirmasi sama yang tadi targeted group bisa masuk lewat jalur reguler. Tapi tentunya pilihan kampusnya lebih sedikit dan juga memang dibatasi hanya kampus-kampus yang top 10 di bidangnya masing-masing gitu. Satu lagi yang baru itu jalur top university. Jadi jalur khusus teman-teman yang diterima di universitas peringkat 10 besar dunia. Nah, mau di Ayunda itu dia itu masuk jalur top university ini. Jadi Stanford University dengan beasiswa LPDP jalur yang top university ini. Kalau teman-teman misalnya keterima di Harvard, bisa tuh lewat jalur ini gitu. Wow. Sebenarnya bisa ada 2 skema, bisa daftar kampusnya dulu, baru daftar LPDP ketika udah punya LOE dari kampus, atau daftar LPDP dulu, baru nyari kampusnya atau daftar kampusnya gitu. Tapi memang lebih baik kalau kita sudah punya LOE dari kampus. Kemungkinan diterimanya itu memang sepertinya sedikit lebih besar gitu. Dan kita juga nggak gambling kan, kita masih bingung mau kuliah di mana, tapi kita udah daftar beasiswanya. Sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Nanti di LPDP juga diberi waktu sekitar 1,5 tahun untuk mendaftar kampusnya, kalau misalnya belum punya kampusnya. Nah, nanti teman-teman pertama kali daftar itu harus buka websitenya LPDP, www.lpdp.kemenkeu.go.id. Nanti teman-teman cari menu untuk beasiswa Pendidikan Indonesia namanya. Dan itu teman-teman buat akun. Nanti teman-teman buat akun, isi data diri. Nah, itu nanti ketika sudah waktunya pembukaan pendaftaran, teman-teman tinggal mengikuti alurnya. Jadi ngisi form yang kemudian nanti akan muncul kalau sudah waktunya pembukaan pendaftaran. Nanti sudah kita upload berkas-berkasnya di-scan, misalnya kayak surat keterangan bebas TBC untuk yang tujuan luar negeri, surat keterangan bebas narkoba, ijazah, dan lain-lain. Nanti banyak banget filenya. Dan masing-masing berkas ini berbeda tiap kategori jalurnya. Jadi kalau yang jalur targeted group untuk TNI, Polri itu akan berbeda berkas yang perlu dipersiapkan dengan yang jalur afirmasi bidik misi atau afirmasi yang untuk yang prestasi gitu akan berbeda. Kalau untuk persyaratan bahasa Inggris, masing-masing kampus itu sebetulnya bisa berbeda. Kalau di Asia mungkin TOEFL mungkin bisa dipakai ya, TOEFL yang ITP gitu. Tapi kalau misalnya di Eropa itu lebih cenderung menggunakan IELTS. Eropa, Australia itu lebih cenderung menggunakan IELTS atau TOEFL yang IBT. Yang IBT ya, bukan yang ITP gitu. Kalau misalnya atau mungkin di Amerika mungkin cenderung menggunakan TOEFL IBT gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu mau daftar LPDP, memang langsung mau daftar LPDP, teman-teman sebaiknya mencari
tujuan teman-teman. Sebenarnya tujuan teman-teman mau S2 itu apa? Harus diperjelas lagi, dan teman-teman mau belajar apa? Kenapa belajar itu pertanyaannya kelihatannya simple, tapi sebetulnya itu sangat-sangat mempengaruhi langkah teman-teman selanjutnya, termasuk nanti saat mengikuti seleksi LPDP. Karena itu adalah basic question kenapa teman-teman melakukan semua hal itu. Kalau sudah tahu mau belajar apa, teman-teman harus berusaha sebisa mungkin untuk melinearkan apa yang sudah teman-teman lakukan dengan apa tujuan yang ingin teman-teman capai. Misalnya saya mau S2 jurusan sosiologi di Swedia. Saya udah mempersiapkan dari semester 3 dulu itu. Jadi saya emang ngambil mata kuliahnya itu semua yang sesuai dengan apa yang pengen saya kejar nanti waktu S2. Betul sekali. Kita ibaratkan diri kita sebagai orang yang menginterview kita gitu. Kita akan lebih milih orang yang cuma fokus mengejar achievement untuk dirinya sendiri, atau mau milih orang yang mau memberi kontribusi untuk masyarakat. Nah, yang dicari dari LPDP adalah pemimpin untuk generasi mendatang. Saya ingat banget waktu persiapan keberangkatan dulu, Direktur Utama LPDP itu pernah bilang, kita itu nggak kekurangan orang-orang pinter kok. LPDP itu bukan mencari orang pintar. LPDP itu mencari pemuda yang mau membangun negerinya. Jadi kita disekolahkan untuk kembali dan mengaplikasikan ilmu kita untuk bangsa kita.